Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil amsai wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini gitu ya, kita bisa bertemu meski dalam kondisi untuk sosialisasi ini kita masih dalam kondisi Zoom ya atau online, dikarenakan mungkin dari semuanya masih berada di tempat atau di rumah masing-masing ya. Karena juga untuk kegiatan perkuliahan masih minggu depan atau 2 minggu lagi baru dimulai, sehingga untuk kegiatan kali ini dilaksanakan secara online dulu, karena hubungannya dengan FRS ya khususnya salah satunya. Oke, pertama-tama alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi ini ya, dengan keadaan insya Allah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan selalu bersyukuri segala nikmatnya gitu ya. Kita masih bisa dipertemukan dan masih bisa melakukan aktivitas kita pagi hari ini dan insya Allah kedepannya dengan semangat dan selalu mensyukuri segala nikmat apapun yang kita dapatkan, apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang nanti akan kita dapatkan gitu ya. Kita harus selalu mensyukuri dan juga selalu harus berhusnuzon gitu ya, berprasangka baik karena terkadang segala sesuatu itu tidak dengan didapatkan sesuai dengan keinginan kita gitu ya, tetapi dengan apa yang kita butuhkan meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita harus selalu berprasangka baik, insya Allah ke depannya pasti akan ada rencana yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, untuk sosialisasi dan koordinasi ini seperti yang sudah disampaikan juga ya di dalam poster yang telah dibuat atau dibantu sama teman-teman dari himpunan ya, mahasiswa MEKA, terima kasih sudah dibuatkan. Ada beberapa agenda gitu ya, di mana yang pertama agendanya adalah informasi kegiatan tentang PBM. PBM itu adalah proses belajar mengajar gitu ya, semester ganjil 2024-2025. Kemudian nanti ada informasi terkait pengisian FRS dan dosen wali. Dan kemudian ada persiapan kerja praktek ya, meskipun kerja praktek nanti dilaksanakan di semester 6 gitu ya. Namun mulai dari sekarang kan kita untuk yang semester 5 ya, itu harus sudah mulai menyebar atau mengirimkan gitu ya proposal kerja prakteknya. Dan yang terakhir adalah nanti kita diskusi tanya jawab, jadi silahkan dari teman-teman mahasiswa nanti jika ada pertanyaan gitu ya, atau hal-hal yang mau ditanyakan dan disampaikan atau didiskusikan, bisa silahkan nanti sambil mendengarkan terlebih dahulu setiap agenda ini dibahas gitu ya, disiapkan gitu ya pertanyaannya, kemudian nanti baru di sesi yang keempat kita melakukan diskusi tanya jawabnya. Biar semuanya tersampaikan dulu secara runtut dan jelas dulu ya, baru nanti silakan ditanyakan seperti itu. Jadi nanti bisa ditulis dulu atau diketik dulu di alatnya masing-masing ya, mau di kertas ataupun di laptop dulu pertanyaannya, kemudian nanti bisa disampaikan saat sesi di agenda keempat. Seperti itu. Baik, ini sudah berapa? 152 ya. Harusnya itu kalau di total kurang lebih ada sekitar 50, 150 sama 240-an harusnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin yang lainnya masih OTW gitu ya, OTW menuju ke Zoom-nya. Langsung kita menginjak agenda yang pertama ya, terkait dengan informasi PBM semester gasal. Jadi seperti sudah diketahui khususnya untuk kelas 1 ya, jadi ini untuk kelas 1 terlebih dahulu, kegiatan PKKMB ya, pengenalan kehidupan kampus gitu ya. Jadi pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2024 itu untuk calon mahasiswa baru. Jadi teman-teman di sini yang kelas 1 atau yang mahasiswa 2024 status kalian tuh masih calon ya. Jadi belum resmi menjadi mahasiswa gitu ya. Karena ada beberapa rangkaian kegiatan salah satunya PKKMB ini gitu ya. Itu yang wajib harus diikuti. Jadi PKKMB ini wajib ya sifatnya ya. Jadi harus diikuti. Kalau misalkan tidak bisa ikut, harus ada surat izin secara resminya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian tidak ikut tanpa keterangan, maka nanti kalian dianggap mengundurkan diri. Seperti itu. Meskipun hanya 1 hari. Misalkan kan PKKMB ini ada 13, 14, 15 gitu ya.
Nah, di tanggal 13 belum bisa ikut atau belum bisa datang, baru tanggal 14, 15-nya. Kalau di tanggal 13-nya ini tanpa ada keterangan gitu ya, ke pihak panitia gitu ya, maka dianggap kalian sudah langsung mengundurkan diri dan akan dicarikan pengganti di mahasiswa cadangan gitu bahasanya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik ya untuk PKKMB khususnya yang mahasiswa baru ya 2024 ini harus wajib mengikuti gitu ya. Kalau misalkan tidak alasannya apa disertai dengan surat keterangan resmi ya. Jadi harus disampaikan ke panitia gitu ya. Karena ini juga merupakan salah satu proses terakhir untuk seleksinya. Nah, kemudian jika kalian sudah mengikuti seluruh tahapan seleksinya gitu ya, PKKMB ini, baru nanti di tanggal 16 Agustus, yaitu penerimaan mahasiswa baru oleh Senat. Di sini ada semacam prosesi upacara gitu ya, upacara Senat gitu ya, sidang terbuka oleh Senat, yang dimana nanti akan ada semacam prosesi upacara yang kalian diminta nanti untuk datang juga wajib. Kemudian disitulah nanti ada prosesi kalian disahkan atau dikukuhkan bahasanya menjadi mahasiswa baru PENS tahun 2024 secara resminya, seperti itu. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan yang wajib harus diikuti ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian tidak ikut atau jangan sampai kalian tidak datang tanpa ada keterangan ataupun konfirmasi ke pihak panitia. Karena kalau misalkan kalian tidak konfirmasi karena kesalahan kalian, maka langsung dari panitia dinyatakan mengundurkan diri. Nah, itu kan sangat ini ya, karena sudah daftar ulang gitu ya. Jangan sampai karena hal kecil ini akhirnya kalian menjadi tidak kuliah gitu ya. Jadi tolong benar-benar diperhatikan. Oke. Kemudian untuk awal masuk perkuliahannya, jadi kalian mulai masuk kuliah gitu ya. Itu tanggal 19 Agustus ya, 2024 itu hari Senin gitu ya. Jadi 2 minggu dari sekarang, tanggal 19 Agustus ya. Jadi itu kalian baru pertama nanti untuk masuk perkuliahan di minggu pertama. Dan nanti silahkan nanti, kalau tidak salah di tanggal 17 Agustus juga akan ada upacara ya. Akan ada upacara Agustusan gitu ya, 17 Agustus seperti biasanya. Untuk mahasiswa baru diwajibkan datang, tapi jumlahnya berapa nanti akan diinformasikan lebih detail oleh panitia saat PKKMB biasanya. Nah, untuk yang mahasiswa kelas 2, 3, 4 biasanya mengikuti Ormawa ya, jadi perwakilan dari Ormawa. Seperti itu, organisasi mahasiswa masing-masing dari himpunan, atau dari BEM, atau dari UKM, atau dari LMB. Nah, nanti sifatnya perwakilan kalau untuk yang kelas 2, 3, dan 4, seperti itu. Kemudian ada perubahan gitu ya, mulai saat tahun ini atau semester ganjil 2024-2025, bahwasannya akan ada 2 perubahan jam tatap muka pada mata kuliah khususnya praktikum dan workshop. Jadi kalau untuk yang sebelumnya di semester kemarin gitu ya, itu masih 3 jam untuk praktikum dan workshopnya itu 4 jam. Nah, sekarang mulai semester ganjil ini itu dirubah dari yang praktikum dari waktunya 3 jam menjadi 2 jam. Dan dari yang 4 jam untuk workshop itu menjadi 3 jam. Pak, 1 jamnya kemana gitu ya. Jadi untuk 1 jamnya ini dilakukan secara mandiri. Jadi sebenarnya tetap 3 jam gitu ya, kalau untuk praktikum ya. Hanya saja untuk praktikum yang tatap muka ini atau workshop tatap muka ini maksudnya yang berada di dalam ruangan atau di lab gitu ya. Nah, itu sesuai dengan perubahan yang terbaru hanya 2 jam dan 3 jam saja. Tetapi untuk teori itu normal, kalau teori tetap nggak ada perubahan. Misalkan, Pak, teori kita dapat 2 SKS 2 jam, ya berarti tetap 2 jam gitu ya. Yang berubah hanya di praktikum dan workshop. Nah, kalau misalkan workshop 4 jam jadi 3 jam, yang 1 jamnya itu adalah biasanya kegiatan mandiri. Kalian bisa melakukannya di perpustakaan, atau di kantin, atau di lingkungan atau area ruangan di kampus gitu ya, mengerjakan tugasnya atau laporannya gitu ya, ataupun juga proyeknya. Nah, seperti itu. Jadi 1 jamnya ini mandiri. Nah, kenapa kok dikurangi gitu ya, karena kita juga tahun ini kebetulan banyak seluruh prodi ya, hampir seluruh prodi itu menambah jumlah kelasnya. Jadi informasi juga untuk angkatan 2024 MEKA itu baru tahun ini 2024 itu baru 3 kelas, karena sebelumnya hanya 2 kelas. Nah, penambahan kelas ini
atau jumlah kelas ini itu tidak hanya di Meka ya, tapi juga di seluruh di prodi yang ada di PEN, sehingga penggunaan ruangan dan juga penggunaan lab khususnya ya untuk praktikum dan workshop itu kan semakin penuh dan semakin banyak. Oleh karena itulah salah satu pertimbangannya kenapa dikurangi jamnya, seperti itu. Karena kalau tetap 4 jam workshop dan 3 jam praktikum gitu ya, itu ruangan atau lab-nya itu tidak bisa dipakai gitu ya untuk kelas yang lainnya gitu ya, sehingga akan sangat sulit. Dan bahkan kemarin sempat kalau itu simulasikan Sabtu Minggu tuh masuk gitu ya, kalau misalkan tidak dikurangi jamnya gitu ya. Nah kan kita juga, berpikirnya kan secara, realistis dan manusiawi gitu ya, maksudnya hari Sabtu dan Minggu kan waktunya untuk kegiatan yang lainnya gitu ya. Jadi diusahakan untuk tidak, ada perkuliahan di hari libur seperti itu. Jadi tetap Senin sampai Jumat, sehingga dibuatkanlah ketetapan atau kebijakan pengurangan jam pada praktikum dan workshop seperti itu. Nah, kenapa sih salah satunya juga, karena kalau untuk teori kan semisal kalau ruangannya penuh dipakai masih bisa online gitu ya. Maksudnya kalau teori kan masih bisa menggunakan berbagai media untuk penyampaian materinya gitu ya. Mungkin bisa melalui PPT saja atau juga, interaksi di, papan tulis virtualnya atau juga di beberapa media-media lainnya gitu. Tapi kalau praktikum atau workshop gitu ya, ini sangat sulit kalau harus dilakukan secara virtual atau bahkan untuk, kompetensi, motoriknya gitu ya. Karena kalau praktikum dan workshop ini kan lebih ke arah motorik ya, kemampuan atau kompetensi keterampilan dalam hal menggunakan atau, melakukan, dari alat-alat yang tersedia di praktikum seperti itu, atau di workshop, sehingga, dibuatlah kebijakan seperti ini. Salah satunya alasannya ada itu tadi. Jadi nanti, silakan diikuti, insya Allah jadwal yang sudah tertera atau sudah muncul di online Miss, itu insya Allah sudah disesuaikan dengan peraturan yang terbaru ini. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, lalu juga akan ada perubahan di soal penilaian evaluasi hasil PBM gitu ya. Jadi misalkan kalau sebelumnya tuh hanya ada A, AB, B, BC, C, D, dan E. Jadi A- dan juga B+ ini tidak ada sebelumnya untuk penilaian. Mulai semester ini itu akan diberlakukan. Jadi kalau misalkan nanti kalian dapat A- itu bukan berarti kok A-nya jelek gitu ya, tapi ada range antara nilainya. Jadi kalau misalkan A itu yang paling sempurna bahasanya ya, yaitu nilainya 4. 4, 3,75, 3,5, 3,25 ini tuh untuk mengkonversi ke IPS kalian atau ke IPK nantinya ketika sudah selesai, kuliah atau menyelesaikan pendidikan sarjana terapan ya di prodi mekatronika. Kan nanti kan kalian dapat IP ya. Nah, itulah, fungsi dari angka yang 4 sampai 0 ini. Kalau huruf ini nantinya adalah huruf yang akan muncul di, sistem online Miss kalian untuk mata kuliah tuh dapat nilai apa, itu huruf yang muncul. Nah, ketika dari dosen itu merekapnya atau menilainya berdasarkan angka, yang otomatis nanti juga akan dikonversi ke dalam nilai hurufnya ini, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti, "Pak, saya dapat A," berarti nilai kalian belum tentu 100 gitu loh. "Pak, saya dapat 87," nah itu sudah A. "Pak, saya dapat 86," itu sudah A, kayak gitu. Jadi nilai A ini belum tentu kalian dapat 100 gitu ya, di angkanya maksudnya, di rentang nilai angkanya. "Pak, saya dapat amin," bisa jadi kalian nilainya 81 atau 82 sampai 85, seperti itu. Nah, jadi ini untuk penilaiannya ya, perubahannya hanya ada 2 tambahan hurufnya, amin dan juga B+, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke agenda kedua, yaitu pengisian FRS dan dosen wali gitu ya. Seperti yang sudah diinformasikan juga kalau untuk, kelas 2, 3, dan 4 insya Allah sudah paham ya, caranya. Untuk yang kelas 1 ini angkatan 2024 seperti yang juga sudah disampaikan di WA Group ya oleh Bapak Ibu, yang ada di WA Group tersebut, ada file juga kan ya PDF untuk tata cara pengisian FRS gitu ya. Nah untuk FRS ini, kalian bisa coba atau melihatnya di online.miss.pensetasi.id ya. Tentu saja nanti memasukkan, password dan username kalian masing-masing gitu ya. Nanti setelah muncul
Nah, nanti muncul akan tampilan seperti yang di sini ya, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi gitu ya. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini tampilannya dan ada home, daily activity, akademik, dan personal. Nanti kalau kalian sudah login akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian kalian pilih di akademik ya, bagian akademik. Terus yang nomor 2 yaitu FRS Online MBKM. MBKM itu singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Karena kan sekarang kurikulum kita itu sebutannya seperti itu, kurikulum di perguruan tinggi. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Makanya disingkat MBKM. Nanti ketika kalian sudah klik FRS Online ini, akan muncul tampilan seperti ini gitu ya, kurang lebihnya. Nah, nanti akan muncul juga di sini nama kalian, tahun ajaran semesternya gitu ya, dosen walinya siapa gitu ya, kemudian batas 24, batas ini maksudnya adalah batas maksimal SKS gitu ya, yang bisa kalian ambil gitu ya. Misalkan di semester 1 batas maksimalnya 23 SKS gitu ya. Maka kalian hanya boleh mengambil maksimal 23 SKS. Pak, saya 25 itu tidak bisa gitu ya. Pak, saya 20 saja, boleh silahkan. Tapi yang pasti gitu ya, untuk kalian nanti di sini juga ada menu lihat kurikulum dan nilai. Lihat kurikulum dan nilai ini nanti adalah kalau untuk yang kelas 2, 3, dan 4 kalau diklik sudah muncul juga ya nilai-nilainya di semester yang sudah dilalui. Kalau yang kelas 1 maka nanti yang muncul hanya kurikulum yaitu pilihan-pilihan mata kuliah yang ada di tiap semesternya. Tapi kalau yang sudah kelas 2, 3, dan 4 itu nanti juga akan muncul nilai yang sudah didapat di semester tersebut gitu ya, di mata kuliah masing-masingnya. Nah, nanti gitu ya kalian harus mengambil sesuai dengan apa namanya kurikulum tersebut gitu ya. Jangan sampai kurang. Kalau lebih malah nggak apa-apa, tapi sesuai yang ada di pilihan ya. Kalau kurang ini yang nanti akan mengakibatkan kalian bisa tidak lulus tepat waktu. Kenapa Pak? Jadi begini, untuk apa namanya itu minimal kalian bisa lulus dari pendidikan sarjana terapan di prodi mekatronika ataupun di prodi manapun yang ada di PENS gitu ya, ataupun juga di Indonesia, untuk sarjana terapan ya, itu minimal 144 SKS gitu ya. Jadi 144 SKS ini adalah minimal yang harus kalian apa namanya ambil gitu ya, dan harus lulus semuanya. Nah, kalau misalkan di sini ada mata kuliah di semester 1 gitu ya. Di semester 1 ini tadi saya minta izin ya ke Anindya karena sudah mengisi tadi FRS-nya, saya klik terus di sini muncul gitu ya, ada agama, bengkel manufaktur, total ada kurang lebih 9 mata kuliah gitu ya. Nah, ini berarti mau tidak mau harus diambil semuanya. Kalau misalkan Pak saya 1 sampai 8 nomor 9 tidak diambil, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi nanti harus diambil di semester ke-3 atau ganjil. Jadi kalau yang di semester ganjil ini harus diambil juga di semester ganjil gitu ya. Genap di semester genap. Karena kalau ganjil di semester genap, dosen pengampunya tidak ada di mata kuliah ini. Jadi hanya ada di semester ganjil. Jadi nanti ikut sama adik kelas. Kalau misalkan Anindya ini kan kalau semester 3 kan sudah kelas 2 ya. Tapi karena belum ngambil, maka dia akan ikut perkuliahan standar internasional K3 ini dengan adik kelas yang kelas 1. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan di semester 3 gitu ya, itu ternyata 20 SKS maksimalnya. Nah, sedangkan ini kan kurang 1 ya yang diambil mata kuliahnya. Bisa jadi dia harus mengambil di semester ke-9. Kan kalau sarjana terapan itu kan total itu kan ada 8 semester ya atau 4 tahun gitu ya untuk yang secara apa namanya itu reguler atau secara standarnya lulus itu 4 tahun atau 8 semester. Karena kalian ada yang lupa atau tidak teliti saat mengambil mata kuliah di FRS ini, bisa jadi ada mata kuliah yang tidak kepilih atau tidak ambil sehingga mau tidak mau harus diambil di semester ke-9. Nah, jangan sampai kalian tidak wisuda atau tidak lulus gara-gara ada satu mata kuliah yang terlupa diambil sehingga mau nggak mau harus nambah semester. Nah, itu hati-hati. Karena itu tadi minimal untuk lulus itu adalah 144
SKS. Kalau misalkan ini tadi yang nomor 9 tidak diambil kan jadi hanya 142 kurang 2 SKS gitu ya. Oleh karena itu harus menambah di semester ke-9. Jadi hati-hati. Jadi kalau saran saya gitu ya untuk yang kelas nanti di semester 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4 dan 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu saran saya ambil semua mata pilihan wajibnya gitu ya. Di sini ada keterangannya, ada MW, ada MPK, ada MI gitu ya, MPI, ada MPP gitu ya. Nah, ada MBKM juga. Jadi yang harus gitu ya. Jadi sudah hukumnya sudah fardu atau wajib gitu ya. Itu wajib tuh MW itu harus diambil. Jangan sampai tidak diambil gitu ya. Yang boleh tidak diambil tuh kalau MPK atau juga MPP. Nah, jadi MPP, MPK ini itu boleh kalau tidak diambil gitu. Misalkan di semester 2 nih, ada MPK kreativitas mahasiswa 1. Pak, ini wajib diambilkah? Tidak, gitu ya. Nah, itu tidak wajib diambil. Tapi nanti di semester 4 kalian harus mengambil mata kuliah pilihan prodi. Nanti akan saya jelaskan atau saya informasikan di saat semester genap nanti ya. Kan ini kan semester ganjil ya saat ini ya. Nanti di semester genap akan ada pembekalan seperti ini juga. Biar nanti kalian tidak salah ambil atau tidak salah FRS nantinya. Ini contohnya aja ya. Misalkan di MPK ini tidak diambil, maka nanti kalian harus mengambil mata kuliah pilihan supaya menggantikan nilai dari satu SKS ini. Kayak gitu. Karena kan harus 144. Kalau misalkan ini tidak diambil satu kan berarti 143. Nah, kan belum lengkap tuh, belum memenuhi syaratnya. Nah, jadi harus 144. Insya Allah nanti kalau kalian klik ya yang tadi, lihat kurikulum dan nilai ini, nanti di situ muncul semuanya ya, semester 1 sampai semester 8 gitu ya. Nah, itu nanti kalau kalian mengikuti seluruh itu, mata kuliah wajibnya, dan mata kuliah MBKM gitu ya, yang memang ditentukan, insya Allah kalian pasti 144 gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk pengisian FRS ya. Kalau yang semester 1 insya Allah masih aman ya. Semester 1, 2, 3, 4 itu insya Allah masih aman karena kebanyakan mata kuliah wajib ya, MW gitu ya. Maksudnya itu MW ini sudah dibuatkan menu paketnya gitu ya. Jadi kalau kalian kayak makan di restoran tuh nggak perlu milih satu-satu gitu ya. Ada menu paketnya gitu ya bahasanya. Nah, yaitu MW ini gitu ya, bahasanya kayak gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Ingat ya, kalau misalkan kalian ada pertanyaan terkait hal ini ataupun tema ini, bisa ditulis dulu, dicatat dulu, nanti disampaikan, ditanyakan saat di agenda keempat. Ini masih agenda kedua. Oke, lanjut untuk semester 2 nih, semester 3 mohon maaf. Untuk khusus ya, khusus kelas 2, semester 3, dan kelas 3 semester 5, jadi Anda yang merasa semester 3 dan semester 5, itu tidak perlu melakukan pengambilan mata kuliah MPK 2 atau MPK 4 saat proses FRS. Jadi saat ini itu kalian tidak perlu ya melakukan pengambilan FRS mata kuliah pilihan MPK 2 atau MPK 4. Nah, kenapa? Jadi ini tuh sebenarnya ada ceritanya. Kemarin itu saat di rapat bidang 1 antar Kaprodi dan bidang akademik, itu ada beberapa mahasiswa lebih dari 10 gitu ya. Dia itu di awal itu memang tidak mengambil FRS untuk MPK gitu ya. Tapi gara-gara kesalahan ini, kesalahan itu loh, input input nilai di BAK, BAK itu Badan Administrasi dan Akademik ya, kemahasiswaan. Kalau yang belum tahu yang kelas 1 namanya BAAK. Itu mengurusi seluruh hal terkait tentang bidang akademik ya, mulai penilaian, mulai perkuliahan itu di situ. Nah, jadi ada beberapa mahasiswa lebih dari 10 gitu ya, banyak pokoknya, hampir di tiap prodi ada, itu dia merasa tidak mengambil FRS dan memang betul ketika dicek di
apa namanya, formnya itu tidak mengambil FRS gitu ya. Tetapi gitu ya, karena tapi dia ikut UKM-nya gitu ya. Jadi dia ikut UKM-nya, MPK ini kan untuk UKM ya, untuk UKM. Jadi anggap aja UKMA. Dia ikut UKMA, namun memang karena dia sudah kelas apa namanya 3 gitu ya, atau kelas 2 semester 4 atau ini semester lalu ceritanya, semester 4 dia tuh sehingga tidak aktif gitu ya di UKM-nya, sehingga dapat nilai E. Nah, ketika dapat nilai E sama BAAK karena kurang tahu juga informasi dari mana, yang pasti di rekapan itu ada, dimasukkanlah data itu ke nilai rapotnya si mahasiswa itu yang tidak mengambil FRS, sehingga dia mendapatkan nilai E gitu ya. Oleh karena itu protes gitu, loh Pak Bu ini kok saya dapat nilai E padahal saya nggak ngambil mata kuliah ini gitu loh, di datanya lo ada di UKM-nya. Nah jadi karena hal itulah akhirnya apa namanya itu dari kebijakan bidang akademik untuk di awal ini FRS kalian tidak perlu melakukan input ataupun pengambilan mata kuliah pilihan untuk kreativitas gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian tetap ikut UKM itu gitu ya, barulah nanti proses klaim atau konversi nilainya dari kegiatan UKM yang MPK 2 atau 4 ini nanti dilakukannya di akhir semester yang nanti akan direkap oleh prodi. Jadi nanti dari UKM juga boleh ngerekapnya terus kemudian diserahkan ke prodi yang atau juga ke UP2I. Dari UP2I nanti akan meng-cross check dulu gitu ya. Yang mengajukan ini siapa aja gitu ya. Misalkan mengajukan 5 orang gitu ya dari total 20 mahasiswa di UKM. Jadi yang akan dimasukkan hanya 5 nilai ini aja. Yang lainnya nggak dimasukkan walaupun dapat nilai juga. Seperti itu ceritanya. Jadi tetap harus ini ya, harus aware di akhir semester nanti ketika sudah mendapatkan nilai ini baru nanti akan inputkan bahasanya atau dimasukkan ke BAK. Jadi ketika sudah dapat nilai. Pak, misalkan nilainya dapatnya di minggu ke-17. Nah, jadi diharapkan di UKM itu di minggu ke-16 sudah dapat nilainya. Sudah mengeluarkan nilainya dari UKM masing-masing. Barulah di minggu ke-17 kita proses input datanya ke BAK. Gitu ceritanya. Dan untuk UKM atau MPKN itu tidak wajib diambil ya. Jadi informasi juga untuk seluruh mahasiswa di Prodi Meka, kan MPK itu ada 4 ya. MPK 1, MPK 2, MPK 3, MPK 4 gitu ya. Jika kalian mengambil seluruh mata kuliah dan program MPKM itu secara normal dan sesuai standar ya, kalau kalian tidak mengambil MPK 1 sampai MPK 4, itu nilai SKS kalian itu 142. Gimana Pak supaya dapat 144? Nah, nanti di semester 4 itu nanti kalian mengambil mata kuliah pilihan yaitu permesinan lanjut. Nah, itu tadi. Jadi permesinan lanjut ini mata kuliah pilihan yang sifatnya dalam tanda kurung itu adalah wajib supaya kalian dapat 144 SKS itu tadi. Jadi MPK ini sifatnya tidak wajib ya. Tapi kalau kalian tidak mengambil mata kuliah pilihan permesinan lanjut, minimal kalian harus mengambil 2 MPK. Kayak gitu. Jadi ceritanya gitu supaya dapat 144 SKS tadi. Nah, supaya apa sih? Karena gini, MPK untuk UKM ini kan belum semua UKM itu mendapat pengakuan gitu ya bahasanya, pengakuan atau bisa diakui menjadi MPK. Kan di UKM di PERS itu ada sekitar 23 UKM kalau nggak salah. Nah, yang bisa masuk MPK itu hanya 7 atau 8 UKM. Maksudnya gimana Pak? Supaya gini, misalkan nih, Pak saya tuh sebenarnya tuh punya bakat dan prestasi di futsal Pak gitu ya. Tapi gara-gara supaya saya dapat MPK ini Pak gitu, akhirnya saya ambil UKM Dirgantara misalkan. Loh, kenapa kok ya supaya saya dapat MPK Pak, supaya saya dapat
SKS dan saya bisa lulus gitu Pak, 144 loh, nggak gitu ceritanya. Maksudnya gini, boleh saja kalian itu mengikuti 2 UKM, tapi ya tergantung pengaturan waktu kalian ya, futsal dan dirgantara misalkan. Tetapi harapannya kalian mengikuti UKM ini karena memang benar-benar dari hobi, minat, dan bakat kalian gitu ya, bukan karena embel-embel MPK gitu ya. Jadi MPK ini kalau di prodi MEKA ya, saya nggak tahu kalau di prodi lain, di prodi MEKA kalian tidak mengambil MPK ini itu tidak masalah, asalkan tadi mata kuliah pilihan yang permesinan lanjut di semester 4 itu diambil, aman kalian, pasti lulus tepat waktu 144 gitu ya. Tetapi kalau misalkan, "Pak, saya juga ingin Pak ikut MPK." Boleh silahkan, tapi sesuai dengan minat bakat kalian. Jangan gara-gara karena UKM itu punya MPK, terus akhirnya ikut UKM itu aja deh, padahal saya bidangnya di UKM lain. Nah, jangan kayak gitu ya. Jadi niatnya mengikuti MPK ini karena memang murni karena bakat dan minat kalian. Bonusnya UKM itu dapat MPK gitu. Bukan karena kok supaya dapat MPK akhirnya ikut UKM ini. Padahal minatnya di UKM yang satunya atau bakatnya di UKM satunya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau di prodi MEKA insya Allah aman dan pasti di semester 4 nanti atau semester genap ya akan diarahkan dan diingatkan untuk pengambilan mata kuliah pilihan wajibnya itu ya yang permesinan lanjut. Jadi insya Allah pasti aman gitu. Dari sini bisa dipahami ya semuanya ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengambil MPK terlebih lagi memaksakan kemauan untuk mengikuti UKM berdasarkan embel-embel MPK tidak ada, gitu ya. Saya menyarankan kalian ikuti UKM sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat kalian. "Pak, saya sebenarnya tuh jago nari, Pak. Saya pengen ikut UKM tari." Ya udah ikut UKM tari aja, tapi nggak ada MPK-nya, Pak. Ya nggak apa-apa gitu loh. Kamu masih bisa lulus kok gitu loh. Tanpa harus mengambil MPK. Bisa dipahami ya semuanya ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang untuk yang sekarang ini ya, sedang lagi hangat-hangatnya gitu ya, terutama yang di semester 7 atau kelas 4 yang mendaftar program MSIB ya, karena memang sampai sekarang belum ada kabarnya gitu ya. "Kenapa sih Pak, kok belum ada informasinya, kita jadi diterima atau tidak sih Pak?" Jadi ceritanya begini, di MSIB yang ke-6, kan ini kan MSIB ini kan yang ke-7 ya, nggak salah ya? MSIB yang angkatan ke-7 atau pelaksanaan yang ke-7. Nah, di pelaksanaan yang ke-6, itu kemarin itu belum selesai diperiksa oleh KPK dan BPK. Kenapa kok diperiksa? Karena di program MSIB ini ternyata kan ada ini ya, uang beasiswanya bahasanya atau bantuan ke kalian gitu kan yang ditransfer ke masing-masing mahasiswa pelaksana atau peserta MSIB ini. Nah, prosesnya untuk audit ataupun pemeriksaan itu belum selesai sampai sekarang. Oleh karena itu, program MSIB yang ke-7 tidak bisa berjalan karena MSIB yang ke-6 belum selesai diperiksa. Ceritanya begitu. Sehingga informasi pengumuman otomatis juga belum bisa diberikan karena belum dijalankan gitu ya, yang MSIB ke-7 ini. Nah, terus gimana Pak gitu, kita yang sudah mendaftar tapi belum ada kepastian. Nah, jadi solusinya gitu ya adalah kalian di FRS nanti itu mengambil mata kuliah pilihan prodi. Nah, jadi yang di semester 7 ambil semua mata kuliah pilihan prodi ya. Terus kalau misalkan nih yang saya kasih tanda kuning gitu ya dari PPT yang sudah saya share, misalkan Pak ternyata di minggu ketiga itu muncul Pak, "Oh saya keterima MSIB." Nah, kalau sudah keterima MSIB, kalau misalkan kalian berkenan mengikuti MSIB, maka nanti bisa dilakukan proses FRS ulang. Jadi khusus yang semester 7 ini boleh. Maksudnya gini, boleh karena memang itu tadi ada proses dari pusat yang belum diselesaikan atau belum pemeriksaannya belum selesai sehingga berefek ke pelaksanaan MSB yang ketujuh. Sehingga mengakibatkan kegiatan PBM otomatis ya karena MSIB kan juga berhubungan dengan PBM semester ganjil yang sekarang ini akan kita mulai gitu ya, itu akan berimbas ke situ dan kalian tidak akan mengikuti apa namanya, kegiatan itu gitu ya. Kalau misalkan ternyata nggak keterima gimana? Padahal sudah mengambil FRS, MSIB atau MBKM gitu ya. Nah, daripada nanti, apa ya, kayak bimbang ataupun belum pasti dan, ragu-ragu,
maka saran dari institusi kemarin sudah rapat minggu lalu gitu ya, diarahkan untuk mengambil mata kuliah pilihan prodi dulu. Nah, ketika nanti diterima, terus kalian menyanggupi atau mengiyakan kegiatan MSIB, entah di bulan Agustus akhir atau September nanti pengumumannya, baru nanti bisa dilakukan FRS ulang, atau bahasanya itu diupdate atau direvisi FRS-nya. Dari yang mata kuliah prodi tadi di-delete, diambil MBKM MSIB. Seperti itu. Itu boleh. Khusus yang semester 7 ya. Karena memang kita kan tidak bisa memutuskan sepihak gitu ya, karena ini hubungannya dengan pusat juga dan penyelenggara program MSB ini sendiri. Ceritanya begitu. Nah, Pak, apakah nanti nggak apa-apa dengan dosennya, Pak? Kan kita sudah masuk terus tiba-tiba menghilang. Ya kalau 1-2 orang, Pak. Tapi kalau banyak gimana, Pak? Kemarin kalau nggak salah ada sekitar 20-an lebih yang daftar dari kalian ya, atau 30 totalnya itu yang MSIB. Ya nggak apa-apa, nanti saya gitu ya, selaku Kaprodi di rapat dengan dosen, insya minggu depan rapatnya, akan memberitahu di awal. Jadi Pak, Bu, nanti jangan kaget kalau tiba-tiba di minggu keberapa mahasiswanya tinggal dikit gitu ya, karena memang kondisi MSIB ini gitu ya. Nanti saya akan juga menjelaskan dan memberikan pengarahan dan pengertian ke beliau, sehingga nanti biar kalian-kalian itu tidak dianggap kayak apa namanya, balik kucing ya atau main-main itu ya, enggak gitu ya, tapi memang kondisinya ada hal yang belum bisa diselesaikan saat ini dan mau nggak mau kita harus menunggu prosesnya, ceritanya begitu. Jadi insya Allah aman, nanti saya yang menjamin. Tapi berbeda ceritanya kalau kalian itu belum mendaftar MSIB, belum mendaftar program magang, tiba-tiba ikut-ikutan temennya gitu ya, atau tiba-tiba di tengah jalan ikut-ikutan temennya, nah itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi ini hanya berlaku untuk yang sudah mendaftar MSIB. Nah gitu. Kalau misalkan Pak, saya niatnya magang Pak, ya udah mulai dari sekarang kalau memang magang mandiri ya, yang mandiri. Kalau nggak salah kan ada Farhan, Okto gitu ya, Okto, Farhan sama siapa ya? Pokoknya ada 3 orang nggak salah. Nah, itu memang magang dan sudah kalau yang Farhan sama si Okto kan sudah jalan ya. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi langsung pilih MBKM magang yang 6 bulan ya, kayak gitu. Itu boleh karena memang sudah dan pasti gitu ya. Tapi yang nggak boleh itu kalau yang sama sekali nggak ada kepikiran atau rencana untuk itu, tiba-tiba nanti di minggu ketiga pas MSIB muncul pengumuman banyak yang keterima, terus dia merasa, loh temanku sudah nggak ada semua nih karena berangkat MSIB. Saya di kelas nggak ada temennya, akhirnya ikut magang aja. Nah itu nggak boleh gitu ya, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan memang di luar MSIB yang magang mandiri harus diproses dari sekarang, gitu ceritanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk yang MSIB ini dan pengisian FRS yang semester 7. Nah, kemudian Pak, kemarin ada yang bilang kalau di mata kuliah pilihan semester 7 itu di total itu nggak cukup Pak untuk 144 SKS, itu gimana ya Pak ya? Nah, kalian boleh mengambil mata kuliah lain yang ada di prodi lain. Contohnya ini, tadi barusan saya cek gitu ya, itu ada mata kuliah lain di prodi Gametech kalau nggak salah, atau nggak tahu di prodi apa ini, Gametech ya. Itu ada kayak misalkan analisa data untuk game, game publisher, jurnalistik untuk game, atau metodologi desain. Nah, kalian bisa mengambil yang metodologi desain tuh bisa. Intinya ambil mata kuliah yang masih ada irisannya atau kaitannya dengan prodi Meka ya. Jangan sampai nggak ada gitu ya. Misalkan, Pak, saya boleh nggak Pak ambil analisa data untuk game? Alasannya apa? Karena kebetulan TA saya kan semester 7 kan sudah TA ya. TA saya itu bikin alat Pak yang bisa digunakan untuk game juga. Misalkan dulu tuh ada, jadi kayak dia tuh bikin sepeda itu loh. Sepeda yang real, tapi nanti dihubungkan dengan layar apa namanya, kayak semacam TV, terus ada semacam animasinya. Jadi emang ada 3 orang kalau salah, Meka, Gametech, sama satu saya lupa mahasiswa apa gitu. Jadi kayak integrasi gitu. Dia bikin mekanik untuk sepedanya, yang dari mahasiswa Gametech itu bikin simulasi animasi di layarnya itu. Jadi kalau sepedanya dikayuh buanter gitu ya, yang real, sepeda real yang dibuat sama anak Meka ini, itu di sana di tampilan gamenya itu juga banter gitu. Nah, itu boleh gitu. Jadi kalau misalkan secara perkuliahan ataupun kaitannya dengan TA-nya itu boleh gitu ya, maksudnya berkaitan boleh ngambil itu gitu ya.
Tapi kalau misalkan nggak ada Pak, tapi saya suka game. Nah, beda ya suka game dengan yang apa namanya berkaitan dan apa ini loh bahasanya harus hmm, sesuai dengan ini prodi gitu ya. Linear. Nah, bahasa itu linear. Nah, harus linear gitu ya dengan prodi kita apa namanya bidangnya. Nggak boleh kalau terlalu jauh. Nanti silakan bisa dilihat ya atau dicek untuk kuliah pilihan terjadwal di prodi lain ini. Sementara sih yang muncul masih ini. Coba tahu nanti bisa muncul dari prodi-prodi yang lain. Nah, di sini akan muncul kan ya, Pak ini ada semester 7 terus tulisan 499, 499, 399. Maksudnya ini adalah kuota. Kuotanya tuh 99 mahasiswa yang sudah daftar tuh baru 4 kayak gitu. Nah, kalian jangan sampai nanti kehabisan ya bahasanya itu takutnya nanti sudah 98 dari 99 gitu ya. Nah, itu harus cepet-cepetan gitu ya karena memang ini ya apa namanya kondisinya ini kan dibuka untuk semua prodi gitu ya. Jadi siapa yang berminat dan sesuai dengan linear keilmuannya, bidang prodinya boleh ambil. Karena memang di semester 7 mata kuliah pilihan prodi kan nggak banyak ya, hanya ada 5 kalau nggak 6. Begitu ceritanya. Nah, ini adalah nama-nama Bapak Ibu dosen sebagai wali kalian. Jadi misalkan di kelas 1 MKA, jadi per kelas itu pasti ada 2 Bapak Ibu dosen wali. Dan pembaginya adalah kan satu kelas itu 30 ya. Jadi bahasanya NRP 1 sampai 15. Misalkan di MKA itu Pak Hanafi. Kemudian yang NRP 16 sampai 30 itu Bu Farida kayak gitu. Nah, jadi nanti silahkan dalam proses perwalian FRS ini tadi, nah ini nanti untuk proses yang FRS itu soalnya harus disetujui oleh dosen wali. Kalau misalkan di sebelah kanan sini disetujui ini belum ada tanda centang, maka dosen wali kalian itu belum melakukan ACC atau approval terhadap FRS kalian. Dan ingat, untuk proses FRS itu kan tanggal 5 ya, sampai 9 Agustus. Jadi masih ada 3 hari dari sekarang kan ya, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi maksimal tuh hari Jumat tanggal 9 Agustus. Silakan nanti kalau misalkan hari ini sudah melakukan FRS pengisian, pengambilan nama-nama mata kuliahnya, tapi Bapak Ibu dosen belum melakukan ACC atau approval, bisa menghubungi beliau ya. Nanti kalau misalkan apa namanya tidak ada atau belum tahu nomor HP-nya, nanti bisa tanya di grup ya. Oh ya, minta tolong nanti perwakilan 2 orang ya dari khususnya dari kelas 1 MKA, MKB, MKC nanti apa namanya itu WA ke saya atau bisa di grup itu nama dan NRP serta nomor HP biar dimasukkan ke WA grup Komting kelas di Prodi Meka. Jadi segala informasi apapun nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan di situ ya. Cukup 2 perwakilan tiap kelas. Khususnya yang MKA, MKB dan MKC kelas 1. Kalau kakak kelas kalian kelas 2, 3, 4 sudah ada soalnya, sudah masuk. Nanti silakan menginformasikan ke saya nama, NRP, kelasnya dan nomor HP-nya. WA ya, nomor HP WA. Nanti untuk beberapa nama Bapak Ibu dosen ini akan di-share di situ untuk kalian untuk koordinasi dan juga proses approval dari FRS-nya. Oke, sekarang masuk ke agenda ketiga. Agenda ketiga terkait dengan persiapan kerja praktek atau magang. Nah, jadi mulai semester ganjil ini gitu ya, untuk pilihan kerja praktek atau magang yang wajib ya, yaitu di semester kalau di Prodi Meka tuh sarjana terapan, itu di semester 6 kan ya, yang wajib KP atau kerja praktek ataupun magang. Itu sekarang hanya ada satu pilihan saja. Kalau dulu kan ada 2, KP 3 bulan ataupun KP 6 bulan. Yang 3 bulan sekarang dihapuskan. Jadi tidak ada. Jadi mau tidak mau sekarang KP 6 bulan.
KP 6 bulan itu sebenarnya hanya istilah ya, maksudnya bukan kok berarti harus 6 bulan full, tidak. Jadi begini, seperti yang sudah saya tuliskan di sini, untuk kerja praktek atau magang sekarang hanya satu saja, yaitu 20 SKS. Jadi yang 10 SKS sudah nggak ada, yang 3 bulan itu sudah nggak ada. Di mana waktu pelaksanaannya adalah 4 sampai 5 bulan offline. Seperti itu. 4 sampai 5 bulan offline. Maksudnya minimal 4 bulan, maksimal 5 bulan. Nah, Pak, saya 4,5 bulan boleh. Pak, saya 4 bulan aja boleh. Pak, saya 3 bulan nggak boleh gitu ya. Jadi minimal 4 bulan, maksimal 5 bulan. Tapi khusus untuk perusahaan yang sudah menjalin MOU itu tidak boleh. Maksudnya gini, sesuai dengan waktu yang tertera di MOU itu. Contohnya misalkan PT TDK gitu ya. Kemarin kalau nggak salah ada 2 kan ya, Bagas sama siapa kemarin PT TDK. Ada nggak Bagas ini? Sama Fikri, Pak. Nah, Bagas sama Fikri. Bagas kemarin berapa untuk waktunya? 6 bulan full ya? Iya, Pak. 6 bulan full. Nah, jadi seperti yang Mas Bagas ini ya, yaitu di PT TDK itu di Batam. Nah, kita punya kerjasama yang resmi soalnya dengan pihak PT TDK, di mana kerjasamanya ini insya Allah sangat-sangat menguntungkannya karena tidak hanya kerja gitu ya, kerja praktek, tetapi ketika nanti kalian selesai kerja praktek, kemudian sudah lulus wisuda, kalian bisa melamar pekerjaan di PT TDK itu dengan prioritas nomor 1, karena sudah pernah magang di situ atau sudah pernah kerja praktek. Jadi misalkan nih, ada 5 orang yang sama-sama melamar di PT TDK. Nah, dari 5 ini hanya 1 yang sudah kerja praktek di PT TDK, maka diprioritaskan yang sudah pernah kerja praktek inilah yang akan diterima. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini sudah ada MOU-nya, jadi pasti dan jelas gitu ya. Nah, kalau seperti ini nggak boleh, Pak, Bu, dari PT TDK kita 4 bulan aja itu nggak boleh. Jadi harus mengikuti dan juga menghargai ya MOU dari yang sudah disepakati kedua belah pihak. Tapi bagi perusahaan yang tidak ada MOU-nya atau tidak ada kerjasama yang resmi ataupun yang tertera waktu pelaksanaan lama KP-nya itu dibuat 4 sampai 5 bulan. Dan waktu pilihannya seperti ini. Januari sampai April, jadi Januari, Februari, Maret, April kan 4 bulan. Februari sampai Mei, Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. Atau Januari, Mei, jadi 5 bulan. Yang Januari, April 4 bulan, Februari, Mei 4 bulan, Januari, Mei 5 bulan. Yang kalian ingin 5 bulan, waktunya hanya di Januari sampai Mei. Pak, misalkan kita Januari pertengahan, silahkan, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh Januari pertengahan, selesainya Juni pertengahan, karena 5 bulan itu nggak boleh. Intinya selesainya maksimal Mei. Kecuali yang tadi ya, kecuali yang perusahaan yang sudah menjalin MOU, maka mau nggak mau kita harus mengikuti waktu yang setelah disepakati. Kalau 6 bulan ya berarti Januari sampai Juni, seperti itu. Ini untuk yang kondisi ini, untuk yang ini ya, di luar yang ada MOU. Nah, jadi maksimal itu harus selesai bulan Mei. Kenapa kok bulan Mei? Karena di bulan Juni nanti, ingat yang semester 6 ya, nanti di semester 6, itu ada proposal proyek akhir. Nah, itu juga membutuhkan waktu dan juga konsentrasi kalian dalam mengerjakannya. Sehingga di bulan Juni harapannya kalian sudah di kampus, sambil menyelesaikan dan mengerjakan gitu ya, paralel, ini ya, berbarengan soalnya, antara KP dan juga proposal proyek akhir. Harapannya kalian harus bisa membagi waktunya, khususnya terlebih yang MOU ya, perusahaan yang sudah MOU dengan pers itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk waktu Kak, ini kan Pak ya, kan 4 sampai 5 bulan. Nah, 1 bulannya ngapain Pak? Itu tadi, menyelesaikan buku KP-nya dan juga untuk menyelesaikan dan bimbingan proyek akhirnya. Kayak gitu ceritanya. Kemudian untuk proposal KP mulai semester awal ini nanti, semester ganjil, di bulan Agustus atau September sudah bisa kalian buat dan proses untuk pengajuan ataupun pengiriman ke perusahaan-perusahaan yang
nanti kalian tuju untuk tempat kerja praktek atau magang. Nah, untuk detailnya seperti apa, langkah-langkah dan sebagainya, nanti akan ada sosialisasi kedua khusus terkait kerja praktek ini oleh koordinator kerja praktek ya, Bu Farida. Jadi di sini saya hanya menyampaikan secara gambaran umum dan juga terkait dengan waktu pelaksanaannya supaya semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan tidak ada yang ketinggalan ataupun bahasanya itu di luar timeline gitu ya, karena sangat-sangat ini bahasanya itu sangat-sangat menyulitkan, terlebih kalau kalian nanti kesulitan ini ya membagi waktu terkait dengan KP ataupun proyek akhir gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kerja prakteknya. Nah, sekarang agenda keempat yaitu diskusi dan tanya jawab. Oleh karena itu, saya persilakan sekarang untuk agenda keempat diskusi tanya jawabnya. Siapa yang mau bertanya ya, bisa disampaikan secara langsung jika mic-nya bisa, dan kalau bisa juga open cam ya, supaya bisa diketahui teman-teman yang lain juga. Raise hand terlebih dahulu ya, nanti saya akan panggil. Oke, yang pertama ada Putra Adi. Silakan Mas Putra Adi. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Pak? terdengar dengan jelas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Didi Prasetyo. Saya calon mahasiswa dari Prodi Meka kelas A. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Jadi kan untuk PKKMB tahun ini kan ada kolaborasi dengan Teknogir ya. Oke. Kemarin saya lihat itu di IG-nya Teknogir ada yang pelaksanaan offline itu di tanggal 12. Oke. Nah, itu jadinya mulai masuk atau datang ke kampus itu acaranya dimulai tanggal 12 apa tanggal 13 gitu. Oke. Ini pertanyaan satu langsung jawab dulu atau mau tanya semua dulu baru saya jawab semuanya? Boleh langsung tanya lagi aja Pak, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan kedua silahkan. Untuk pertanyaan kedua, untuk di semester 1 ini apakah ada matkul yang sudah mewajibkan kita untuk memiliki laptop secara pribadi gitu Pak? Laptop ya. Soalnya, Oke. ya, soalnya di sisi lain kan saya belum punya gitu. Untuk mau beli juga dananya kan masih belum ada, masih ngumpulin. Nah, apakah sudah ada wajib untuk mempunyai laptop di semester 1 atau mungkin ya bisa pinjam dulu atau ke warnet dulu gitu? Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah, Pak. Oke, dari Mas Adi Putra ya. Iya, terima kasih banyak, Pak, waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang lain ada lagi? Atau mau dijawab dulu pertanyaan dari Mas Adi ini? Dijawab dulu aja ya. Yang pertama terkait Teknogir, Pak. Oke, jadi Teknogir itu adalah kegiatan penyambutan mahasiswa baru juga yang dilakukan oleh Ormawa yang ada di PENS gitu ya, yang dinaungi oleh BEM-PENS. Nah, jadi saya mendapat informasi juga bahwasanya memang pelaksanaannya Teknogir ini tanggal 12 ya, jadi hari Senin. Kan tanggal 13 itu hari Selasa kan PKKMB. Nah, 12 itu Teknogir. Oleh karena itu, jika memang Teknogir ini sudah ada informasi resminya, maksudnya penyelenggaraan waktunya hari Senin tanggal 12, maka kalian mulai masuk atau kegiatan serangkaian PKKMB ini ya berarti mulai hari Senin kayak gitu. Yang saya sampaikan PKKMB tadi itu adalah yang kegiatan secara institusionalnya, maksudnya secara bahasanya itu akademik. Kan kalau yang Teknogir ini kan bisa dibilang kan kegiatan yang soft skill dari Ormawa kayak gitu. Nah, kalau yang PKKMB itu adalah yang pengenalan
terhadap institusi, makanya terhadap kampus, terhadap prodi gitu aja. Tapi kalau yang teknogear itu soft skill secara menyeluruh, secara meluas. Dan khususnya terkait dengan Ormawa. Karena kalau di PKKMB terkait dengan Ormawa itu nggak ada, jadi murni nanti materi ataupun kegiatannya terkait institusi aja dan prodi kayak gitu. Institusi, departemen, dan prodi. Tapi kalau yang hubungannya dengan Ormawa, kegiatan mahasiswa, lalu juga kemahasiswaan nantinya, itu ada di Teknogear. Nah, oleh karena itu berarti kalian masuknya mulai Senin kalau gitu. Oke, sudah terjawab ya yang di pertanyaan pertama. Kemudian di pertanyaan kedua, Pak, apakah di semester 1 sudah harus punya laptop? Kalau dibilang sudah harus, tidak. Karena alhamdulillah di lab-lab Prodi Meka itu kan juga ada perangkat pembelajaran, yaitu salah satunya komputer. Jadi kayak misalkan tadi kan ada mata kuliah gambar teknik, kebetulan nanti yang mengajar juga salah satunya dosennya ada saya, Pak Himawan, dan Pak Nasir gitu ya. Nah, itu kalau misalkan dari kalian ada yang masih belum punya laptop, maka bisa menggunakan perangkat komputer yang ada di laboratorium. Jadi nanti kalian bisa menggunakan komputer itu untuk proses pembelajaran selama perkuliahan berlangsung. Kalau yang sudah punya, ya nanti bisa menggunakan laptopnya sendiri juga boleh. Intinya, jika dibilang apakah harus, Pak? Tidak ya, tidak harus gitu ya, karena kita juga tidak bisa memaksa ataupun juga mewajibkan dari setiap kalian gitu ya, mahasiswa itu memiliki bahasanya itu perlengkapan yang sama gitu ya, karena memang kondisi dari kita kan beda-beda gitu ya, jadi menyesuaikan saja. Pak, kalau misalkan saya kan nanti ada tugas tuh Pak, gimana Pak? Kan harus diselesaikan di luar jam perkuliahan. Nah, nanti silakan juga bisa kalau kebetulan misalkan yang ada satu kosan dengan temannya yang sudah punya laptop atau ada fasilitas, ya nanti bisa gantian dengan temannya. Seperti saya dulu juga gitu. Saya dulu juga nggak punya laptop gitu ya. Ya udah gantian, misalkan teman saya selesai jam 1 dini hari gitu ya, baru selesai ngerjain gitu ya. Ya saya tidur dulu terus habis itu minta dibangunin, baru saya ngerjain kayak gitu. Jadi gantian. Tapi kalau misalkan kalian mau mengerjakannya kebetulan ada jam kosong dan di lab tersebut tidak digunakan perkuliahan, kalian bisa nanti menghubungi kepala labnya atau asisten atau teknisi labnya untuk meminjam komputernya untuk mengerjakan juga boleh. Selama tidak digunakan ya dan tidak ada proses perkuliahan di situ, itu diperbolehkan. Dan juga jam aktif ya, jam aktif kerja. Jangan sampai Pak, saya boleh nggak Pak pinjam nanti jam 8 malam lah. Kok jam 8 malam? Kan yang teknisi ataupun asisten labnya kan sudah pulang gitu ya. Kalabnya dosen juga sudah pulang. Jadi kalian hanya boleh menggunakan ataupun meminjam itu di jam aktif kerja. Seperti itu. Pak, Sabtu Minggu gimana? Yang pada pulang juga. Gitu. Bisa dipahami ya untuk jawaban dari pertanyaan tadi ya. Gimana Mas Adi? Sudah terjawab semua ya? Sudah Pak, terima kasih ya untuk sudah menjawab pertanyaan saya. Baik. Oke, selanjutnya silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nih. Ada Arya Zaidan, silakan. Permisi, apakah suara saya terdengar Bapak? Terdengar? Baik, saya Arya Zaidan dari kelas 3 MKB. Izin bertanya Bapak, terkait MPK 4 ini kan di FRS tidak ada. Nah, kalau untuk mengapply MPK 4 ini, apakah tetap melakukan pengisian form pengajuan dan pendaftaran MPK itu Bapak? Oke. Pertanyaannya terkait itu ya, apakah tetap mengurus formnya ya? Iya. Nah, saya tulis dulu biar nggak lupa. Mengurus form MPK. Ada lagi pertanyaannya Arya? Satu aja? Cukup Bapak. Oke, baik. Saya jawab dulu ya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, kan di MPK 2 dan MPK 4 itu arahannya mulai semester ini kan tidak perlu mengisi di FRS. Jadi otomatis dari sistem kalau tidak salah juga sudah bukan dihilangkan tapi disembunyiin gitu ya. Bahasanya tapi nggak dihilangkan, disembunyiin. Supaya tidak kepilih karena supaya tidak juga kejadian yang sebelumnya dia nggak ngambil tiba-tiba dapat nilai E lagi. Kalau nilai E
kalau nilainya A kemungkinan nggak protes gitu ya. Tapi kalau nilainya E akhirnya banyak yang protes. Nah, oleh karena itu proses FRS seperti yang tadi saya sampaikan tidak ada, jadi tidak perlu dilakukan. Tetapi untuk form MBKM MPK-nya tetap proses karena itu sebagai bahasanya itu dasar atau landasan untuk nanti terjadi hal-hal seperti yang mungkin ini nih, ada yang ditanyakan di kolom chat juga. Kalau misalkan kalian sudah mengisi semuanya, mengikuti dapat nilai, tapi ternyata di raport itu nilainya jelek ataupun tidak sesuai gitu ya. Nah, itu nanti untuk bisa diurus. Jadi apakah pertanyaannya mengurus form MBK? Tetap mengurus seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Arya. Ini ya, jadi saya juga sekalian menjawab yang pertanyaan dari Marcel ya di kolom chat. Permisi Pak, saya Marcel dari MK22 izin bertanya. Semester kemarin saya mengambil MPK 2. Tetapi nilai saya E padahal saya aktif. Saat komparasi dengan nilai teman saya Arya yang aktifnya setara, nilai dia mendapatkan A. Untuk mengetahui bahwa nilai saya dapat lagi bagaimana ya Pak? Karena dari staf UKM pun saya diberi nilai A, tapi terbagus E dapat. Nah, ini silahkan ditanyakan ke BAK atau bisa chat ke saya. Coba nanti chat ke saya nama NRP, kemudian MPK-nya, UKM-nya apa, gitu ya. MPK berapa, MPK 2, nama UKM-nya apa. Silakan chat ke saya, nanti saya coba bantu tanyakan ke UP2I dulu. Jadi prosesnya itu dari UP2I kan UKM itu kan membuat nilai itu, membuat nilai dari masing-masing peserta mahasiswa MPK ini. Nilai itu dikumpulkan, direkap, kemudian disetor ke UP2I dulu. Dari UP2I baru ke BAK. Nah, jadi kalau misalkan ada yang menanyakan atau cross check, nanti bisa ke UP2I, tapi melalui saya aja nggak apa-apa. Biar satu pintu ya, biar nggak banyak nanti tanyanya, biar satu sekalian langsung. Seperti itu ya, Marcel. Oke. Selanjutnya dari Muhammad Rafi Eka Putra, silakan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Silakan Raffi. Perkenalkan, nama saya Raffi dari kelas 1 MKB, Pak. Oke. Mau tanya soal, jadi kemarin ada kesalahan penamaan pada akun NetID. Itu nanti berpengaruh ke penamaan saya untuk tugas-tugas yang lain atau gimana ya, Pak? Atau bisa dibenerin gitu. Makasih. Kesalahan pada username. Penamaan di itunya, Pak. Bukan di username-nya. Di namanya di NetID. NetID. NetID ini maksudnya apa? Di online miss-nya atau di miss-nya atau di mana? Di online miss-nya, Mbak. Jadi kan nanti kan kita regis kan pakai akun, terus nanti muncul nama kita gitu loh. Oke, bentar, namamu bisa di Muhammad Rafi Kaputra ini ya. Yang termuncul ya. Apa? Muhammad tapi M-nya 1, Pak. Oh, Muhammad M-nya 1 ya. Bisa di chat nanti ya, di kolom chat ini boleh, atau di chat ke saya, WA juga boleh. Nama sama NRP sama kelas ya, nanti akan saya bantu informasikan ke BAK. Iya, matur suwun, Mbak. Sama-sama, karena kalau nama, khususnya di MIS itu akan terpakai nanti sampai wisuda, sampai lulus gitu. Jadi kalau misalkan memang ada kesalahan penamaan, bisa langsung diurus dari sekarang. Bisa kok diganti nanti, cuman memang harus dilaporkan dulu. Jadi ini ya, nanti Raffi silakan nulis ke saya, nama yang salahnya gimana, nama yang betul gimana. Jangan lupa NRP dan kelasnya ya. Siap, Pak, matur suwun. Sama-sama. Oke, lanjut lagi ada Isna, silakan Isna Fifatin. Baik, terima kasih Pak Opin atas kesempatannya. Saya Isna Fifatin dari 3 Mekatronika, izin bertanya Pak. Di semester 7 ini saya berencana
mengambil program WMK yang diadakan di PPNS. Lalu seperti informasi yang saya dapat dari Zahra, setelah bertanya ke Pak Ovin, boleh memilih program WMK dan jika tidak diterima program tersebut, kami bisa mengikuti perkuliahan maksimal di minggu keempat. Lalu timeline WMK pengumuman kegiatan tersebut yaitu tanggal 16 hingga 19 September, Pak, yang dimana itu sudah masuk ke pekan kelima perkuliahan. Lalu bagaimana jika ternyata tidak diterima WMK dan ingin mengubah FRS sudah tidak bisa karena di luar minggu keempat? Oke, jadi bentar saya catat dulu. Ingin ikut WMK, tapi pelaksanaannya di September ya? Iya, Pak, pengumuman di tanggal 16 pekan kelima perkuliahan. Nah, jadi begini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, lebih amannya, jadi kita pilih paling aman ya. Untuk saat ini, karena WMK kan masih belum tahu kan ya, pengumuman dan lain sebagainya tuh, kan di September baru pengumuman. Paling amannya adalah mengambil mata kuliah pilihan prodi dulu. Jadi silahkan nanti Isna ataupun Zahra ataupun teman-teman yang semester 7 kalau mau ikut WMK, tetap daftar WMK dulu silahkan. Tetapi nanti di FRS-nya nggak usah WMK dulu. Makanya MBK, MBMK-nya nggak usah diambil dulu. Jadi mengambilnya yang mata kuliah pilihan prodi ini. Ketika mata kuliah prodi ini sudah selesai, misalkan dipilih dan mengikuti perkan, otomatis kan berarti kalian mengikuti perkuliahan dulu. Itu lebih aman daripada nanti kalian nggak ngikut kuliah sudah selama 1 bulan, terus WMK tiba-tiba misalkan tidak diterima, kalian minta kuliah gitu ya. Nah, pasti dari dosen nanti akan melihatnya, loh, ini kemarin nggak ikut, sekarang ikut. Nah, yang 4 pertemuan kemarin itu gimana? Otomatis kalian akan sudah dapat nilai minusnya gitu bahasanya. Jadi saran saya mending kalian ada dulu baru menghilang daripada tiba-tiba muncul gitu ya. Bisa dipahami ya untuk yang semester 7 ya. Jadi lebih baik kalian ada dulu mengikuti perkuliahan pilihan ini dulu di prodi. Terus kalau misalkan ada MSIP yang diterima atau WMK keterima, kalian baru menghilang, itu nggak apa-apa. Daripada dari awal sampai minggu keempat tuh nggak ada, terus tiba-tiba minggu kelima muncul gitu ya. Karena kan perkuliahan sudah berjalan ini yang pilihan prodi. Nah, nanti kalau misalkan diterima tadi itu, baru izin nanti atau bisa melalui saya juga yang menginformasikan ke dosen pengampu mata kuliah kalau mahasiswa ini diterima WMK atau MSIP sehingga tidak lanjut di mata kuliah pilihan prodi kayak gitu. Gitu ya Isna dan Zahra dan yang lainnya ya yang mau mengikuti WMK. Iya, Pak. Izin bertanya kembali, Pak. Oke, silakan. Lalu jika diterima WMK itu masih bisa ganti FRS, Pak, karena itu kan sudah di luar minggu keempat, Pak. Bisa, masih bisa. Khusus itu ya, jadi khusus yang MBKM dan seperti yang tadi saya sampaikan, khusus untuk yang kegiatan dari kan WMK kan juga dari bahasanya kan dari pusat juga ya, walaupun memang secara pelaksanaannya ada di PPNS salah satunya kan, WMK kan ada banyak ya, nggak hanya di PPNS, ada di yang lain. Nah maksudnya kan ini kan memang butuh proses ya, butuh waktu untuk menyeleksi dan lain sebagainya. Jika hal itu memang bukan dari internal, maka diperbolehkan. Gitu. Jadi karena memang alasannya dari WMK sendiri baru bulan September dari itu dilakukan di PPNS, itu boleh. Nanti baru mengurus yang MBKM WMK-nya. Kalau bertanya lagi apakah boleh, Pak? Boleh, silahkan. Jika mengikuti perkuliahan kan saya hitung SKS-nya kurang ya, Pak. Itu mungkin tambahannya kami bisa mengikuti program apa, Pak? Kan tadi sudah saya jelaskan. Belum, apakah belum, ini tadi belum ikut waktu saya penjelasan tadi. Saya kurang terdengar tadi, Pak.
Ini, kalau misalkan mata kuliah pilihan prodinya kurang, kalian bisa mengambil mata kuliah pilihan di prodi lain. Yang tadi game tech yang saya tadi jelasin panjang lebar itu loh. Oh iya, baik Pak Alvin, sudah. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, lanjut lagi Raymond Bas, siapa nih? Raymond, silakan. Ya, terima kasih Pak. Suara saya jelas? Bu, bisa terdengar dengan jelas. Baik, nama saya Raymond Bastian Ritonga, saya dari Maba di kelas C. Saya ada 3 pertanyaan nih Pak. Boleh. Pertanyaan pertama, di PKKMB pada tanggal 15 kan dia dilaksanakan secara online. Apa itu diikuti seluruh maba atau hanya maba yang ikut belajar online? Untuk pertanyaan kedua, tadi Bapak bilang untuk SKS minimal 144. Apa maksimumnya ada berapa? Dan untuk ketiga, apakah maba dapat mengambil MPK atau apakah sudah tidak bisa dimodifikasi paket yang dibuat dari PENS? Sekian itu 3 pertanyaan saya. Oke. Yang pertama, Pak, PKKMB tanggal 15 secara online, apakah diikuti semua atau hanya sebagian? Semuanya. Jadi gini, tanggal 15 itu adalah, saya kurang tahu sih jadwal pastinya seperti apa, tapi yang pasti yang dimaksud dengan online itu adalah kalian tetap ikut PKKMB, tetapi dilakukan secara online, jadi di tempat kalian masing-masing. Yang sudah ngekos berarti ya di kosan, yang sudah yang ada PP dari rumah, misalkan Sidoarjo atau Gresik, ya di rumah kayak gitu. Tapi tetap online dengan atribut pakaian yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi tetap hanya saja lokasinya kalau sebelumnya offline itu di kampus, kalau online ya di tempat masing-masing. Jadi tetap wajib sifatnya. Pertanyaan yang kedua, maksimum berapa SKS Pak sebenarnya kalau minimal 144? Kalau maksimalnya itu ada kurang lebih sekitar 168 SKS. Tapi kalau sangat jarang ya itu mengambil sebanyak itu karena apa? Juga secara waktu pelaksanaan, beban secara tugas ataupun beban perkuliahan yang harus diselesaikan itu kan juga pasti banyak gitu ya. Jadi ambil yang normal ataupun sewajarnya saja. Ada kok kemarin ada yang 146 atau 148 juga boleh. Tapi tetap yang harus diselesaikan adalah minimal 144. Oke. Pak, jika sudah ambil FRS, apakah bisa direvisi Pak jika ada kesalahan? Masih bisa, yaitu dilakukan maksimal minggu ke-4 kalau tidak salah. Minggu ke-4, jadi kalau kita tanggal 19 Agustus ya, masuk itu berarti, kalender. Maksimal itu berarti tanggal 1, 2, minggu ke-4, 3. Tanggal 13 September itu maksimal kalau terjadi perubahan FRS. Untuk yang sifatnya ini ya, itu yang sifatnya reguler. Beda dengan MBKM gitu ya. Karena kalau MBKM itu kan sifatnya kan eksternal. Karena berkaitan dengan pihak lain atau pihak luar atau pusat yang kita tidak bisa memutuskannya sendiri. Tapi kalau untuk yang sifatnya reguler kayak mata kuliah di prodi, pilihan prodi gitu ya, itu maksimal minggu ke-4 tadi. Seperti itu jawabannya. Apakah sudah terjawab semua? Sudah terjawab dan jelas, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut lagi ada Zahra. Silakan Zahra.
Baik, Pak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, silakan Zahra. Ini saya ingin bertanya, Pak, terkait MPK 3 yang saya inputkan di semester 6 kemarin. Saya mengambil FFS MPK 3. Namun saat ini waktu saya cek di kurikulum dan nilai di online miss, semester 3 MPK 3 saya itu pindah di semester 4, Pak. Apakah nanti di semester nilai di semester 7 saya MPK-nya hilang atau bagaimana, Pak? Atau mendapat nilai E karena salah gitu, Pak? MPK 3 di semester 4. Iya, Pak. Kalau Pindah di dari semester 4. kalau dari tempatnya memang benar di semester 4 kan harusnya. Tapi namun semester lalu saya mengisi itu ada pilihan untuk MPK 3 itu, Pak. Oh enggak, kalau semester lalu kan semester 6, itu enggak ada. Kan kita MPK itu kan kalau di sarjana terapan kan hanya berlaku di semester 2, 3, 4, dan 5. Kalau semester 6 itu enggak ada. Nah, kalau di rapot sekarang masih muncul MPK 3. Di rapot belum ada rapot, Pak. Adanya di kurikulum dan nilai FRS itu, Pak, di online. Nah, itu muncul, Mas Yan. Munculnya di semester 4, tapi Pak, no publish. Kalau sudah semester 4, iya, karena memang tempatnya kan di semester 4 harusnya. Nah, terus rencananya semester 7 ini mau ambil MPK juga? Tidak, Pak. Berarti nanti nilai yang saya jalani MPK itu akan masuk di semester 4. Begitu, Pak? Iya, akan masuk di semester 4, yang rumahnya bahasanya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut lagi Muhammad Laudri, silahkan. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Laudri dari metode 2. Apakah suara saya terdengar, Pak? Di sini agak Ya, terdengar. Izin bertanya, Pak. Untuk saya kan barusan gabung tadi, barusan presentasi PKM. Yang untuk MPI itu tadi, kita apakah boleh mengambil lebih dari satu MPI, Pak? Tadi belum tahu tentang MPI juga. Terus untuk magangnya itu tadi apa sudah dibahas untuk tentang magang. Dan yang ketiga untuk MPK 4 itu kan tidak wajib. Apakah ketika nanti tidak diambil nanti itu SKS ketika lulus nanti bisa tidak memenuhi standarnya, Pak? Yang kurang dari minimalnya gitu. Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Untuk yang magang itu apa sudah dibahas, Pak? Magang ini maksudnya magang apa? Magang yang sistemnya MBKM itu, Pak, yang kita bisa daftar ke banyak perusahaan, namun nanti kita bisa menentukan mana yang mau kita ambil gitu, Pak. Sudah ada pembahasan tadi. MSIB itu ya? Mungkin iya, Pak. Baik, saya jawab dulu yang pertama ya. Apakah boleh mengambil lebih dari satu mata kuliah pilihan institusi? Jadi, mata kuliah pilihan institusi itu sifatnya itu kan memang pilihan. Tapi sebenarnya dia sudah dimasukkan ke dalam kurikulum kita. Maksudnya gini, saya share screen yang bagian... Bentar, saya login dulu. Sudah muncul ya tampilan online miss saya? Pastikan Anda tidak salah naik kereta. Nah, jadi mata kuliah pilihan institusi itu dia itu sebenarnya sudah ada di kurikulum kita. Jadi kita tinggal memilih atau mengambilnya saja. Pak, apakah boleh lebih dari satu? Ada kok yang lebih banyak gini, kayak nih Pancasila. Bukan.
Pancasila ada sih MPI. Nah ini kayak manajemen proyek ini kan nanti akan muncul etika profesionalisme English ini. Nah otomatis nih maksudnya gini, dia sudah masuk ke dalam kurikulum yang ada di Prodi Meka yang seperti terlihat di sini ya. Nah di sini kan ada mata kuliah wajib nih. Mata kuliah wajib itu yang harus diambil jika misalkan dari 20 SKS itu maksimalnya di semester 5 ya. Semester 5 itu maksimal boleh mengambil maksimal 20 SKS. Ternyata mata kuliah wajib ini kalau diambil semua itu masih 14 SKS gitu. Berarti kan kita masih punya kuota 6 SKS. Nah, itu boleh mengambil mata kuliah pilihan situs ini 3. Apakah English for Academic, apakah etika profesionalisme, apakah K3 atau kewirausahaan kayak gitu, atau manajemen proyek. Jadi bisa lebih ambil dari satu. Selama kuotanya, slotnya masih ada bahasanya. Gitu ya, Laudri dan yang lainnya bisa dipahami ya. Jadi batasannya itu adalah batasan SKS per semesternya. Bisa dipahami ya, Laudri dan yang lainnya ya. Pertanyaan selanjutnya, apa tadi? Tidak mengambil MPK 4 bagaimana Pak? Seperti yang sudah saya jelaskan juga, bahwasannya kalau tidak mengambil MPK 4 atau semua MPK, itu kalian jangan khawatir kalau kalian tidak lulus ya. Maksudnya sesuai dengan minimal SKS 144. Karena nanti, sudah saya tutup lagi. Saya share screen lagi. Karena di semester, nah ini, di semester 4, kan nanti kan ada MPK ini ya. Nah, semester 4 MPK kreativitas 3 ini, kan nomor 1, SKS-nya 1. Nanti itu diganti dengan permesinan lanjut. Mana permesinan lanjut tuh? Oh, enggak muncul di sini. Ada di mata kuliah pilihan prodi ya. Nanti itu ada mata kuliah namanya nih permesinan lanjut ini. Nah, jadi kalau kalian mengambil mata kuliah permesinan lanjut di semester 4 dengan catatan MPK 1, 2, 3, 4 tidak diambil, maka kalian sudah memenuhi 144 SKS tadi. Dengan catatan juga di semester 7 itu juga mengambil mata kuliah totalnya sesuai dengan batas totalnya ya. Karena kalau misalkan semester 7 itu hanya mengambil mata kuliah pilihan dari prodi saja dan juga proyek akhir, itu sepertinya masih kurang. Jadi harus mengambil mata kuliah pilihan lainnya dari prodi lain ataupun kegiatan MBKM seperti itu. Tapi yang pasti untuk MPK ini, kalau kalian tidak mengambil semuanya MPK ya, nanti kalian diarahkan untuk mengambil yang permesinan lanjut itu tadi. Nah, ini untuk mengganti MPK tadi, jadi nggak masalah. Seperti itu ya. Pertanyaan yang terakhir tadi terkait magang MSIB. Tadi sudah saya jelaskan untuk proses magang itu ya mengikuti prosedur dari pusat, ada websitenya, ada tata caranya, dan informasinya nanti juga menyesuaikan dari pusat juga karena dari eksternal kan ya, dan juga prosedurnya itu emang agak ribet ya, apalagi dengan kondisi sekarang yang belum selesai diperiksa oleh BPK dan KPK karena memang ada penyaluran biaya bantuan bahasanya kayak gitu. Jadi menunggu prosedurnya, prosesnya. Dan magang MSIB ini dilakukan di semester 7. Kalau di semester 6 itu kalian kerja praktek namanya, wajib. Jadi kalau kerja praktek itu wajib hukumnya, tapi kalau magang MSIB di semester 7 itu sunnah. Kalian mau melakukan boleh, enggak juga boleh. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke.
Saya ke kolom chat dulu, ada pertanyaan dari Bagas. Saya lihat di kurikulum seharusnya di semester 5 ada 6 pilihan matkul MPI, Pak. Tetapi saat mengisi FRS, yang muncul hanya MPI English. Untuk pertanyaan saya, apakah MPI yang tidak muncul itu karena kuotanya sudah terpenuhi atau tidak ada di Prodi Meka? Nah, untuk MPI ini sebenarnya bukan kok tidak muncul atau sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi mestinya nanti ada kayak yang tadi tuh, apa namanya, 4/99. Nah, kalau penuh mestinya 99/99. Salah satu contohnya kayak gitu. Kalau tidak muncul berarti kurikulum atau yang ada di online miss kalian itu di semester 5 itu sudah cukup atau bahasanya itu sudah memenuhi ini apa namanya itu batas maksimal SKS-nya. Jadi milih ini aja tuh sudah cukup kayak gitu. Dan memang kenapa kok hanya dimunculkan bisa jadi MPI-nya hanya itu saja supaya bisa fokus ke situ aja semuanya. Karena kalau misalkan MPI-nya nanti di apa namanya buka semua, terkadang dosen yang mengajar juga belum ada, belum tentu ada maksudnya dosen yang mengajarnya. Jadi kan apa namanya MPI itu kan sifatnya kan opsional ya. Opsional tuh bahasanya gini. Pak Ovin misalkan kalau MPI ini mau mengajar di mata kuliah apa aja misalkan dari 6. Oh, saya ngajar di mata kuliah A sama B aja. Yang 4 ini nggak usah Bu, nggak usah dibuka. Nah, bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi untuk yang mata kuliah pilihan institusi ini sifatnya opsional ya. Jadi tidak semuanya selalu dibuka. Tergantung kondisi dosen pengampu mata kuliahnya itu ada atau ready ataupun juga mencukupi atau tidak. Kalau misalkan ternyata dari dosennya ada 6 dosen dan mata kuliahnya MP masing-masing satu dosen satu mata kuliah ya bisa jadi dibuka semuanya kayak gitu. Karena kalau satu dosen mengampu 6 MPI itu bebannya kan buahnya kasihan dosennya. Jadi ada banyak pertimbangan sebenarnya. Kurang lebihnya seperti itu ya jawabannya. Oke, lanjut ke Resen lagi. Ari Hartawan, silakan. Assalamualaikum Pak Ovin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Hartawan dari kelas 3 MKB, izin bertanya Pak mengenai Boleh. FRS. Untuk saya dan teman saya Dava yang semester 5 lalu ikut ISMA, kemudian perlu menggantinya di semester 7, prosedurnya bagaimana ya Pak? Kemudian nanti diikutkan ke kelas yang mana karena informasinya angkatan 22 itu kelasnya full untuk menampung 2 mahasiswa tambahan begitu Pak. Terima kasih. Informasinya full. Iya, Pak. Maksudnya full ini gimana maksudnya? Maksudnya kalau saya tidak salah ya Pak, di angkatan 22 itu yang kelas A mahasiswanya 30, yang kelas B 29. Oh, alah, gitu, Pak. jumlah mahasiswanya. Iya. Oke. Oke, saya jawab ya. Pak, untuk prosedurnya bagaimana Pak untuk kami yang kemarin ISMA-nya di semester 5 kamu sama Dava ya. Maka FRS yang kamu lakukan nanti mengambil yang di semester 5. Nanti saya akan koordinasi dengan BAAK untuk membukakan di angkatanmu yang semester 5 itu saya muncul gitu ya. Jadi nanti silakan dilihat kembali kurikulum semester 5 apa saja mata kuliahnya, kemudian nanti diambil. Dan untuk terkait full-nya ini memang gini, secara apa ya, secara bahasanya itu idealnya itu memang kan 30 karena satu kelas kan 30. Tapi kan kondisi kamu kan kondisi yang tidak ideal. Maksudnya karena memang ISMAmu kan di semester 5. Jadi ada pengecualian, boleh kok nanti bisa. Gitu ya. Nanti akan saya sampaikan di BAK-nya. Seperti itu Ari dan Dava bisa terjawab ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Lanjut ke siapa nih? Ahmad Bey. Ahmad Bey. Silakan Ahmad Bey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ahmad Bey dari MKA 24, Pak. Oke. Nah, saya izin bertanya, tadi kan saya lihat buat pengisian FRS itu yang semester 1 itu ada 9 matkul. Nah, Iya. apakah saya bisa kalau misal mengikuti matkul semester 3, Pak?
Oke. Apakah bisa kalau mengikuti matkul yang semester 3 mata Iya, Pak. kuliah di... Oke, ada lagi pertanyaannya? Atau ini saja? Itu saja, Pak. Baik. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana Pak kalau misalkan di semester 1, saya kelas 1 semester 1, kan jumlah kuota SKS-nya 20. Ternyata di semester 1 hanya 18 SKS saja. Masih ada 2 SKS, Pak. Saya boleh mengambilnya di semester 3 itu, boleh nggak Pak diambil? Jawabannya tidak boleh ya. Jadi yang boleh itu kalau misalkan kondisi khusus, maksudnya ada beberapa, bukan beberapa sih, ada salah satu dari kakak kelas kalian atau teman kalian itu yang memang karena dia ditugaskan, akhirnya dia perkuliahan untuk kurikulumnya berbeda dengan yang normal karena memang kondisinya harus TC di luar kampus sehingga beberapa hal ada pengecualian gitu ya. Itu pun karena juga kondisi kondisi lokasi juga, waktu juga. Jadi nggak bisa kalau dilakukan di luar kampus. Sehingga mau tidak mau ada pengecualian khusus untuk kurikulum dari yang bersangkutan. Nah, kalau pertanyaan yang ini tadi, 1 ke 3, semester 3 diambil untuk dilaksanakan di semester 1, jawabannya tidak bisa. Jadi kalian hanya bisa itu mengambil di semester yang sama. Atau mengulang. Tapi kalau mengulang itu ada semester antara nanti. Jadi kalau misalkan Pak saya dapat nilai E atau nilai D untuk mata kuliah ini, itu gimana Pak? Ada namanya nanti semester antara. Semester antara itu waktu liburan. Jadi kalau misalkan sekarang kan bulan Agustus ya, selesai kuliah itu bulan Juni. Jadi Juli sampai Agustus itu dilakukan perkuliahan semester pendek atau semester antara namanya. Untuk merevisi bahasanya atau mengulang mata kuliah yang dapat nilai jelek tadi. Nah, jadi untuk jawabannya tidak boleh ya, mengambil semester di atasnya itu tidak boleh. Gitu. Jadi harus mengambil mata kuliah di semester yang sama. Kecuali yang tadi yang mata kuliah pilihan ya. Untuk yang khusus hanya permesinan lanjut. Jadi nanti by request dan by kondisi di prodi. Supaya apa? Jadi kalau kalian lihat permesinan lanjut itu sebenarnya tuh di semester 6. Tapi di semester 6 itu kan kalian waktunya fokus buat kerja praktek. Karena itu memang wajib, nggak boleh nggak. Jadi harus kerja praktek. Nah, kalau kerja praktek otomatis kan sudah tercukupi 20 SKS. Karena 6 bulan kan 20 SKS ya. Sehingga permesinan lanjut ini tidak mungkin diambil di semester 6. Oleh karena itu diturunkan ke semester 4 supaya kalian bisa memenuhi 144 SKS tadi. Karena permesinan lanjutnya harus dilaksanakan di semester genap. Ceritanya begitu. Jadi khusus di semester genap yang semester 4 dan mata kuliah permesinan lanjut. Karena ada pengkondisian tadi. Supaya kalian tetap bisa lulus wisuda meskipun nggak mengambil MPK. Jadi ceritanya begitu. Nah, itu tidak, maksudnya gini, saya paham pertanyaannya, tapi untuk kondisi itu tidak bisa digunakan untuk di semester yang lainnya maksudnya. Jadi hanya khusus di semester itu saja. Begitu ya, Ahmad Bey dan yang lainnya. Ya, Pak. Makasih banyak. Sama-sama. Saya kembali ke kolom chat lagi nih, ada Farhan. Semester 7 ini mengambil magang mandiri selama 6 bulan. Untuk pengambilan FRS-nya sebaiknya dipilih yang mana Pak? Karena saya lihat di online miss tertera, ya pilih yang MBKM magang 20 SKS. Pilih yang itu. Oh, ada kok di semester 7. Sebentar, saya cek ya. Itu kerja praktek 6 bulan kan ada. MPP. Ada kan ya? Farhan. Mana Farhan? Saya share screen ya. Ada kok. Ini MPP kerja praktek 6 bulan, 20 SKS ini ada. Semester 7. Jadi bisa mengambil ini, mata kuliah ini. Atau kalau misalkan MBKM-nya tidak ada, untuk yang MBKM magang ada, tapi MBKM magang.
Kalau di sini kan MBKM-nya kan riset independen ya. Coba nanti di screenshot ya, siapa namanya, Farhan, nanti bisa dikirimkan ke saya gitu ya. Farhan nanti bisa dikirimkan ke saya. Nanti coba saya cek, takutnya dari BAK-nya tidak memunculkannya atau memang nggak ada pilihannya. Nanti coba di screenshot ke saya, nanti saya koordinasikan dengan BAK ya, Farhan. Oke. Ada lagi yang lainnya yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas untuk saat ini? Baik, sepertinya tidak ada yang resen lagi dan tidak ada kolom pertanyaan di kolom chat. Untuk karena itu, maka sosialisasi dan koordinasi untuk persiapan semester ganjil ini semuanya sudah bisa dilakukan ya. Yang pertama salah satunya terkait dengan FRS ya. Jadi setelah ini silahkan gitu ya, kalian bisa melakukan FRS, dan kalau misalkan ada sesuatu hal atau kendala bisa ditanyakan ya ke saya boleh atau ke dosen wali juga boleh. Nah, jangan lupa juga ketika bertanya atau menanyakan gunakan etika dalam mengirim pesan ya. Seperti biasanya, salam dulu, perkenalkan diri dulu, lalu tanyakan maksud dan tujuannya di pesannya. Dan di jam aktif ya, jangan sampai jam 12 malam WA gitu ya. Pak, ini saya FRS-nya salah Pak, gimana Pak? Gupuh gitu ya, karena mungkin jam 23.59, jam 00-nya sudah ganti hari gitu ya. Jadi mohon minta tolong untuk bisa menggunakan waktunya sebaik-baiknya gitu ya. Dan kalau ada apa-apa silakan jika ingin menghubungi atau berkoordinasi dengan saya, mau secara offline di kampus silakan, secara sosial atau di pesan WA juga boleh. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi ya di kegiatan PKKMB khususnya yang kelas 1. Nanti akan ada materi juga di PKKMB terkait tentang prodi dan juga terkait tentang kurikulum prodi ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya di sana. Jadi memang sengaja ini tadi saya tidak menjelaskan detail terkait kurikulum karena memang ada waktunya sendiri nanti. Kalau saya jelaskan sekarang, nanti saya bingung waktu PKKMB mau ngapain gitu ya. Karena kita online juga nantinya. Oke, baik itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga kesediaan